Tim SAR terus mencari keberadaan 4 korban yang belum ditemukan usai tebing penahan rel kereta api Bogor-Sukabumi mengalami longsor. Hari ke-6 pencarian, petugas kembali menemukan 2 korban longsor di Desa Juku Batu, Waikanan, Lampung yang letaknya berdekatan. Polisi belum datang. Potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala tersimpan dalam koper ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Sedian Pratiwi Kusuma kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi hari ini pemirsa, hari Kamis 16 Maret 2023. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan juga peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita awali informasi di pagi hari ini pemirsa, hujan deras mengakibatkan tebing penahan rel kereta api Bogor-Sukabumi di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor hingga menimpa 5 rumah. Akibat longsor sebanyak 17 orang tertimbun, 4 diantaranya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Tebing penahan rel kereta api Bogor-Sukabumi setinggi 25 meter di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor hingga menimpa 5 rumah. Akibat dari longsor, sebanyak 17 orang terdampak, 2 diantaranya dinyatakan meninggal, 11 orang berhasil dievakuasi, dan 4 korban masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Longsor juga mengakibatkan rel kereta api antara stasiun Paledang dan Batu Tulis menggantung. Akibatnya, perjalanan lintas Bogor-Sukabumi akan dihentikan sementara selama 3 hari ke depan. Direncanakan kita berhenti operasi 3 kali 24 jam. Namun setelah kita sampai lokasi ini dengan melihat kondisi ya kita akan mengamankan jalur yang baru ini ya, jangan sampai ikut tergerus juga. Proses evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan memang tidak mudah. Jalan menuju lokasi longsor tidak bisa dilalui kendaraan sehingga tim SAR harus melakukan proses evakuasi secara manual. Bagi korban longsor, pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan sejumlah bantuan. Kalau bantuan dari Pemkot kepada para korban seperti apa? Kalau kebencanaan biasanya kita ada paket darurat ya, berupa sembako dan juga terpal penutup. Kemudian juga nanti kita evakuasi, kita siapkan di Rusunawa untuk beberapa waktu ke depan supaya warga tenang dulu. Ya, kita coba mereka bisa yang selamat, tidak berada di area lokasi yang rawan, dan mudah-mudahan mereka bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa. Sementara itu, PT KAI memproses pengembalian tiket akibat pembatalan perjalanan kereta api Pangrango. Dan untuk hari ini, tanggal 15 Maret, secara keseluruhan terdapat 1.107 calon pengguna yang sudah membeli tiket untuk jadwal keberangkatan hari ini. Dan keseluruhannya, masyarakat diperkenankan untuk menukarkan ataupun melakukan pembatalan tiket dan biaya tiket akan diganti 100%. Sebelumnya, tebing penahan rel kereta api Bogor-Sukabumi di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor hingga menimpa 5 rumah. Akibatnya 17 warga tertimbun, 2 orang diantaranya ditemukan tewas, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Teatrika Putri dan Waluyo melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.
Tim Basarnas Rabu siang menemukan 2 dari 3 korban hilang saat bencana longsor di Waikanan, Lampung, Jumat pekan lalu dalam kondisi tak bernyawa. Dengan demikian jumlah korban tewas longsor dipastikan 4 orang dan 1 korban masih hilang. Dua lagi korban longsor di Desa Juku Batu, Kecamatan Banjit, Waikanan berhasil ditemukan tim Basarnas Lampung dalam kondisi tewas. Korban adalah Fatimah 25 tahun dan putranya yang masih berusia 4 tahun di Kisaputra. Pada hari ke-6 pencarian hari Rabu, jasad keduanya ditemukan dalam posisi berdekatan tertimbun material longsor setinggi lebih kurang 3 meter. Ayo terus. Tim Basarnas harus ekstra hati-hati selama melakukan pencarian sekaligus saat mengevakuasi korban. Ada kesulitan tim SAR gabungan karena longsoran susulan itu masih dimungkinkan sehingga di tempat lokasi tanda-tanda korban terjadi longsoran susulan, namun akhirnya pada pukul 1.40 korban keduanya bisa dievakuasi. Hingga Rabu petang, dari 5 korban longsor, 4 diantaranya ditemukan dalam kondisi tewas, sedangkan 1 lainnya bernama Anwar masih dalam pencarian. Sementara itu, jenazah kedua korban ibu dan anak dilarikan ke puskesmas setempat untuk didata, lalu diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sebelumnya Jumat lalu, 5 orang dilaporkan hilang saat tanah longsor melanda sejumlah desa di Kecamatan Banjit, Waikanan. 2 dari ke-5 korban hilang ditemukan tim SAR gabungan Senin lalu. Keduanya tertimbun material longsor saat tengah bekerja di kebun kopi. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter kembali merendam permukiman warga Kebonpala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara akibat luapan aliran Kali Mukefart, puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Banjir dengan ketinggian sekitar 30 cm masih merendam puluhan rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat. Air masuk ke permukiman warga setelah aliran Kali Mukefart meluap usai diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu dini hari. Menurut keterangan warga, banjir bahkan sempat mencapai 60 cm hingga akhirnya berangsur surut. Sementara itu, debit air Kali Ciliwung kembali meningkat menyusul hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa malam. Akibatnya rumah warga di Kebonpala, Kampung Melayu terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter di titik terdalam dekat bantaran Kali Ciliwung. Selain akibat air kiriman dari Hulu Ciliwung di Bogor, Jawa Barat, banjir juga disebabkan hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Selasa malam. Warga berharap agar bantaran Kali Ciliwung yang berada di sekitar permukiman mereka dapat segera dilakukan normalisasi sehingga air luapan Kali Ciliwung tidak dengan cepat masuk dan merendam permukiman warga. Hujan deras ditambah buruknya drainase menyebabkan akses jalan Regensi Kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang terputus. Selain itu, banjir juga membuat sejumlah warga harus dievakuasi petugas menggunakan perahu karet. Petugas BPBD Kota Tangerang dan Kepolisian Polsek Jatiuwung mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir di perumahan Garden City dan Alamanda, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten, Rabu siang. Warga dibawa ke tempat yang lebih aman lantaran rumah mereka terendam banjir akibat intensitas hujan tinggi sejak Selasa malam. Hal itu diperparah dengan air kiriman dari hulu yang membuat Kali Leduk tak mampu lagi menahan debit air. Bang, ini abang dievakuasi tadi? Iya, dievakuasi oleh tim dari aparat setempat. Emang nih banjir karena apa sih, Bang? Tadi sih kita sudah lihat dari info-info yang ada, kita lihat di tanggul sebelah kita itu ternyata pada jebol semua, Pak. Jadi debit air banyak, tapi tanggul itu sudah nggak bisa. Selain itu, banjir juga membuat akses jalan Regensi Kota Tangerang menuju Kabupaten Tangerang menjadi terputus. Genangan air yang mencapai 50 hingga 70 cm itu menyulitkan warga yang akan beraktivitas. Para pemilik usaha di lokasi itu turut merugi akibat banjir. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barangnya ke tempat yang lebih tinggi agar tak terkena air. Buruknya sistem drainase diduga menjadi penyebab Jalan Raya Regensi 2, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten kerap terendam banjir. Tak hanya jalan, sejumlah pertokoan yang berada di jalan tersebut terpaksa tutup sementara. Bang, di sini sering banjir, Bang? Sini enggak, banjirnya karena kesumbat kali ya.
ini akses jalan airnya kurang tertata, jadi banyak yang gurung-gurung yang mampet kali. Warga pun berharap kepada pihak terkait untuk memperbaiki saluran air agar wilayah ini aman dari banjir. Tim Liputan melaporkan. Gunung Merapi terus menyemburkan guguran awan panas. Jarak luncur guguran awan panas sejauh 1.300 meter mengarah ke barat daya. Semburan awan panas Merapi terekam kamera pengawas di salah satu pos pemantauan Gunung Merapi milik BPPTKG Yogyakarta. Rabu siang Merapi erupsi 2 kali dengan mengeluarkan awan panas dengan jarak luncur sejauh 1.300 meter mengarah ke barat daya. Akibat erupsi, Desa Krinjing yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Merapi mengalami guyuran abu tipis. Warga Krinjing belum mengungsi, masih beraktivitas seperti biasa. Status Gunung Merapi masih level 3 atau siaga. Pemirsa, 4 pekerja proyek terseret arus bendungan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 2 korban ditemukan meninggal dunia dan 1 orang selamat, sementara 1 lainnya dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan pada Rabu pagi akhirnya berhasil menemukan 2 dari 3 pekerja yang terseret arus bendungan Pamukulu, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Jasad kedua korban yakni Slamet Widodo 38 tahun dan Eko Priyono 33 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi terpisah sekitar berjarak 3 km dari titik awal korban terseret arus. Kejadian bermula saat 4 pekerja melakukan pengelasan di dalam terowongan Selasa sore. Tiba-tiba hujan lebat dan air memenuhi terowongan. 3 orang terbawa arus, sementara 1 lainnya berhasil selamat. Namun korban atas nama Sukirman 40 tahun belum ditemukan. Awas, angkat, jangan. Ya, angkat. Yang di belakang siap sana. Lepas tangannya dulu. Oke. Kedua jasad korban dievakuasi tim SAR ke rumah sakit terdekat sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Ditemukan 2 orang korban dalam keadaan meninggal dunia. Yang pertama pada pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah ditemukan 1 korban atas nama Slamet umur 38 tahun ditemukan di terowongan bendungan Pamukulu. Langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pencarian terhadap korban Sukirman masih terus dilakukan oleh tim SAR. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya, sesosok mayat pria ditemukan nelayan di tengah laut perairan Mempawah, Kalimantan Barat. Diduga korban telah tewas beberapa hari sebelum ditemukan lantaran kondisinya sudah membusuk. Dengan menggunakan terpal, polisi dibantu warga mengevakuasi mayat pria yang ditemukan mengambang di laut peniti luar perairan Mempawah, Kalimantan Barat Rabu sore. Jasad yang ditemukan sudah dalam kondisi membusuk ini dibawa ke dermaga Mempawah dengan menggunakan perahu nelayan. Jenazah lelaki ini ditemukan pertama kali oleh nelayan yang sedang mencari ikan. Mereka menyebut tak mengenali wajah korban dan diperkirakan orang luar Mempawah. Sementara polisi menelusuri identitas korban dengan pelacakan melalui sidik jari. Untuk sementara, kalau berdasarkan identifikasi sudah diketahui. Cuma ini mau ditemukan dari pihak keluarganya yang sedang menunggu dari Pontianak. Jadi kita lihat apakah betul ini dari pihak keluarganya. Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Metro Depok menggelar penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Raya Margonda. Hasilnya puluhan kendaraan roda 2 kena gembos ban serta 1 kendaraan roda 4 digembok. Satu persatu kendaraan roda 2 yang parkir di bahu jalan di sepanjang Jalan Margonda Depok digemboskan oleh petugas Dinas Perhubungan. Sementara untuk kendaraan roda 4, petugas menggembok bagian rodanya. Berikut dilampiri nomor kontak petugas yang bisa dihubungi oleh pemilik mobil. Dalam razia parkir liar ini total terdapat 20 kendaraan roda 2 dan 1 unit mobil yang terjaring operasi. Dari razia yang digelar, pelanggaran diketahui masih didominasi oleh kalangan ojek daring. Dishub Kota Depok hanya memberi surat peringatan tanpa dikenakan denda bagi mereka yang terjaring. Titik sebelah utara dari titik BSI sampai dengan di Gacoan itu kurang lebih 30 kendaraan kami kurangi anginnya
parkirnya atau digemboskan, dan 4 kendaraan dilakukan gembok parkir. Dan ini akan terus rutin kami lakukan seiring dari arahan Pak Wali Kota Depok dan dari Polres dan Satlantas kaitannya dengan peranan parkir di badan jalan di ruas jalan Margonda Raya. Razia dan penindakan serupa akan terus dilakukan petugas. Selama 2 pekan terakhir, sebanyak 75 sepeda motor dan 19 mobil terjaring razia parkir liar di Jalan Margonda. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, 2 pabrik penyulingan minuman keras jenis cap tikus yang berada di Gorontalo Utara digerebek petugas tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Utara. Dari penggerebekan, petugas mengamankan 2 orang pemilik pabrik dan menyita puluhan liter miras yang siap edar. Tim Satuan Narkoba Polres Gorontalo Utara menggerebek pabrik penyulingan minuman keras cap tikus di Desa Molonggota, Kabupaten Gorontalo Utara. Petugas menemukan pemiliknya sedang melakukan penyulingan minuman keras. Petugas menggerebek 2 pabrik milik JM, warga Desa Molonggota, dan SW, warga Desa Bohusami. Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti 2 jeriken miras siap edar dan warga yang diduga menjadi pemilik. Kemudian miras jenis cap tikus hasil produksi dipasarkan di Kecamatan Gentung Maraya dan juga keluar Kabupaten Gorontalo Utara dengan harga per 1 galon atau isi 25 liter sebanyak Rp450.000 sampai dengan Rp500.000. Penggerebekan dilakukan petugas untuk menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, khususnya menjelang bulan Ramadan. Afrianto Usman melaporkan dari Gorontalo. Jenazah Erna, wanita berusia 41 tahun, diautopsi di TPU Cibung Bulang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pembongkaran kuburan dan autopsi dilakukan karena keluarga curiga ada yang janggal dengan kematiannya. Kecurigaan atas kematian seorang wanita yang hendak menikah lagi pada Minggu 19 Maret mendatang membuat pihak keluarga kedua belah pihak curiga. Padahal jenazah wanita berusia 41 tahun tersebut telah dimakamkan di TPU Cibung Bulang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan meninggal dunia di sebuah pos ronda, almarhum tengah terduduk dengan posisi kerudung tidak karuan dan rambut acak-acakan. Sebelumnya Erna hendak menjenguk anaknya di daerah Cicurug. Jenazah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Namun saat dimandikan, diduga ada luka lebam di bagian lehernya. Jadi langsung dimakamkan, pas sudah dimakamkan baru ada cerita meninggalnya di pos gitu kan. Dari situ ada kejanggalan-kejanggalan, otomatis kan keluarga juga penasaran gitu kan. Polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, termasuk yang memandikan jenazah. Karena meninggalnya tidak diketahui oleh keluarga, tahu-tahu sudah di tempat dekat rumahnya. Ya, tindakan kepolisian sendiri dan sampai saat ini seperti apa? Tindakan kepolisian semua masih taraf penyelidikan. Kita nunggu hasil panduan dari nanti hasil otopsi. Setelah kita mendapatkan hasil otopsi dari keterangan dokter, baru kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sementara itu, tim dokter forensik akan membawa contoh organ tubuh korban untuk diperiksa di laboratorium di Bandung. Kita lakukan otopsi, kita periksa semua organ dalamnya, bagian-bagian terutama adalah organ yang utama yaitu jantung, paru, hati, itu kita ambil sampel untuk melihat ada atau tidak kelainan dalam hal ini, ada atau tidak penyakit. Korban memiliki 4 orang anak dari suaminya terdahulu yang telah meninggal dunia. Erna juga telah memiliki menantu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain. Di antaranya, sebuah mobil tercebur masuk Kali Anyar di Solo, Jawa Tengah saat digunakan untuk belajar mengemudi. Tetaplah bersama kami. Ya, selamat menunaikan ibadah sholat subuh khususnya bagi Anda warga ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Sebuah rumah makan dan warung di kota Manado, Sulawesi Utara ludes dalam si jago merah. 7 mobil pemadam kebakaran harus diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membakar bangunan rumah makan dan warung di Jalan Pier Tendean, kota Manado, Rabu malam. Dalam tempo cepat si jago merah tak hanya meludeskan 2 bangunan itu,
tapi juga seluruh isinya. Diduga api berasal dari warung yang berada di samping rumah makan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran sempat membuat kemacetan parah. Sebuah mobil tercebur masuk ke Kali Anyar di Solo, Jawa Tengah saat digunakan untuk belajar mengemudi. Meski sempat ikut tercebur ke kali dan terseret arus, beruntung 2 pengendara mobil bisa diselamatkan warga. Alarm mobil langsung berbunyi begitu mobil terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter ke dalam sungai atau Kali Anyar di Solo. Warga pun berupaya mengeluarkan mobil dari dalam kali. Warga menggunakan sling yang ditarik 2 mobil lain untuk mengangkat mobil yang tercebur kali. Setelah sekitar 2 jam, mobil akhirnya berhasil diangkat ke tepi jalan. Mobil tercebur masuk kali saat digunakan untuk belajar mengemudi. Tadi didampingi sebenarnya dari dalam itu didampingi Mas Wisnu, dikeluarkan ya. Kemudian setelah posisi merasa lurus, ini gantian yang pegang. Nah ini begitu dia berganti posisi, begitu dijalankan ini langsung pelonong saja kita air. Meski sempat terseret arus Kali Anyar sejauh 400 meter, pengemudi mobil, Sri Lestari, dan pendampingnya bisa diselamatkan warga. Kedua korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Sebuah minibus terguling usai menabrak beton pembatas jalur bus Transjakarta di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sementara di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebuah mobil sedan menabrak sebuah angkutan kota yang melaju dari arah berlawanan. Kamera pengawas ini merekam detik-detik peristiwa tabrakan antara mobil sedan dengan sebuah angkutan kota di Jalan Raya Sukabumi Bogor, tepatnya di Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu siang. Mobil sedan tampak tiba-tiba oleng ke kanan lalu menabrak angkot yang melaju dari arah berlawanan. Diduga pengemudi sedan tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Selain kedua kendaraan alami rusak di bagian depan, sang sopir angkot juga menderita luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara pengemudi mobil sedan hanya mengalami pusing. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polsek Parung Kuda. Sejumlah warga dibantu pengendara berupaya memindahkan sebuah minibus yang terguling di Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara. Upaya itu dilakukan lantaran keberadaan mobil berada di tengah ruas jalan sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Sebelumnya minibus itu melaju dari arah Tanjung Priuk menuju Cempaka Putih. Saat di lokasi, pengemudi minibus, seorang perempuan, tidak melihat beton pembatas jalur bus Transjakarta di sisi kanan hingga menabraknya. Beruntung pengemudi minibus selamat. Kecelakaan tunggal ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Utara. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Stations atau BTS Bakti Kominfo. Ya, Kejagung juga mendalami dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus yang diduga merugikan negara 1 triliunan rupiah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate keluar gedung Bundar Kejaksaan Agung setelah 6 jam menjalani pemeriksaan penyidik Jaksa Muda Pidana Khusus Rabu sore. Plate kembali diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo. Sama halnya dengan pemeriksaan pertama, Plate yang didampingi tim kuasa hukumnya tidak banyak memberikan keterangan. Plate hanya mengatakan materi pemeriksaan seputar kapasitasnya sebagai Menkominfo. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Ya, itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Direktur Penyidikan Jaksa Muda Agung Tindak Pidana Khusus Kejagung pun tadi mengatakan Plate diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menkominfo dan pengguna anggaran. Pemeriksaan dimulai dari jam 9
Dan kita akhiri tadi jam 3, tepat 6 jam, menjawab pertanyaan 26 pertanyaan. Hasil pemeriksaan saat ini saya nilai sudah cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara. Sementara itu, menanggapi pemeriksaan terhadap anggota kabinetnya, Presiden Jokowi menegaskan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang sedang berjalan. Ya, kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Terhadap siapapun. Ya. Dalam penyidikan yang dilakukan Kejagung, ditemukan kejanggalan dalam proyek BTS Bakti Kominfo. Proyek itu dianggarkan dalam tahun jamak sejak tahun 2020 hingga 2024. Tapi pencairan anggarannya sudah 100% lunas pada tahun 2022. Dengan nilai proyek sekitar 10 triliun rupiah dengan kerugian negara diperkirakan 1 triliun rupiah. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka, diantaranya Direktur Utama Bakti Kominfo, tenaga ahli, dan pihak swasta lainnya. Cira Caniago dan Panjirin Abdillah melaporkan dari Jakarta. Diduga terlibat kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 1,3 miliar, selebgram Akbar Pera Baharudin, pemilik akun medsos ajudan pribadi, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Atas perbuatannya, Akbar Pera Baharudin terancam hukuman 4 tahun penjara. Selebgram Muhammad Akbar atau yang dikenal ajudan pribadi ditangkap Polres Metro Jakarta Barat, Kota Makassar, Minggu 12 Maret 2023. Setelah menjalani pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan ajudan pribadi sebagai tersangka penipuan. Tindak pidana itu berawal ketika tersangka menghubungi korbannya dan menawarkan 2 unit mobil mewah masing-masing seharga 400 juta dan 900 juta rupiah. Meski sudah membayar 1,3 miliar rupiah, mobil yang dijanjikan itu tidak kunjung diserahkan. Korban kemudian melaporkan penipuan itu ke Polres Metro Jakarta Barat November 2022. Untuk menawarkan 2 unit mobil mewah, antara lain 1 unit mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 dengan harga 400 juta rupiah dan mobil Mercedes-Benz tipe G63 tahun 2021 seharga 950 juta rupiah. Setelah korban melakukan pembayaran, ternyata mobil tidak kunjung ada dan diserahkan kepada korban. Tersangka dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Sebanyak 124 orang warga negara asing mengajukan permohonan KTP Bali di kantor Disduk Capil Kabupaten Karangasem. 23 diantaranya sudah tercetak dan diserahkan ke WNA pemohon KTP Bali. Hingga tahun 2023, jumlah WNA yang mengajukan permohonan KTP Bali ke Dinas Dukcapil Kabupaten Karangasem sudah mencapai 124 orang. Dari jumlah tersebut yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan sebanyak 23 orang WNA. KTP tersebut telah dicetak dan diserahkan ke WNA yang bersangkutan. Untuk penerbitan KTP bagi WNA, berbagai persyaratan harus terpenuhi. Di antaranya, WNA harus memiliki kartu izin tinggal tetap atau kitab yang diperoleh dari imigrasi setelah WNA memegang kartu izin tinggal sementara atau kita selama beberapa tahun. Sesuai dengan permohonan, terus dia sudah memiliki kitab, baru bisa diproses. Dan begitu juga, seandainya perpanjangan sudah tidak berlaku lagi kitabnya, KTP-nya sudah tidak berlaku lagi, dia memohon kembali permohonannya sama seperti semula. Jadi ada masa berlakunya Pak ya KTP? Ada masa berlakunya sesuai dengan berlakunya kitab. Masa berlaku KTP Bali yang dipegang oleh warga negara asing tersebut juga tergantung masa berlaku kitab. Jika masa berlaku kitab habis, maka masa berlaku KTP tersebut juga habis dan harus mengajukan permohonan kembali setelah perpanjangan kitab. Sementara itu, 2 warga negara asing yaitu MZ warga negara Suriah dan RK warga negara Ukraina telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Denpasar pada Rabu siang. Kedua WNA pemegang KTP Bali tersebut dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penyelidikan, ditemukan adanya dugaan tindak penyuapan yang diberikan oleh kedua WNA tersebut kepada Kepala Dusun Sekarangin, pegawai honorer kantor Camat Denpasar Utara, dan seorang warga sipil. Semua yang terlibat telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka
tersangka, baik yang pertama dan kedua, ini ingin memiliki aset di Bali, di Denpasar. Kasus ini berawal dari operasi gabungan yang dilakukan tim pengawasan orang asing, tim Pora Provinsi Bali di kawasan Pemogan Denpasar pada 15 Februari lalu. Petugas mendapati dan mencurigai 2 warga negara asing yang kedapatan memiliki kartu tanda penduduk Bali. Arianto Hutape yang melaporkan dari Denpasar, Bali. Seorang bandar narkoba ditangkap polisi di lokasi pemancingan di Lampung Utara, Lampung. Dari tangan tersangka ditemukan belasan paket sabu-sabu. Positif dong. Tersangka bernama Agus berusia 35 tahun ini ditangkap di lokasi pemancingan di Desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara pada Rabu dini hari. Dari lokasi polisi menemukan 16 bungkus sabu-sabu dari jaket tersangka yang digantung di tiang pemancingan. Di pemancingan ada pelaku di situ yang kita memang curigai, kemudian kita lakukan penindakan. Kita temukan di jaket yang digantung dia itu milik dia itu kita temukan narkotika jenis sabu. Polisi masih mengembangkan peredaran narkotika di wilayah itu dan mengejar pelaku lainnya yang memasuk narkotika kepada tersangka Agus. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala tersimpan dalam koper ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Astran Syadi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Astran Syadi. Seorang pria lanjut usia di Surabaya, Jawa Timur tewas usai dihajar massa. Ia terpergok warga saat hendak mencuri di rumah seorang wanita lansia. Petugas BPBD Kota Surabaya dan Satpol PP memeriksa jasad seorang pria lanjut usia yang ditemukan di pinggir Jalan Kelantan, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu pagi. Lelaki yang diketahui bernama Syahar itu tewas usai diambu massa yang memergokinya masuk ke salah satu rumah warga. Diduga pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan itu hendak mencuri di rumah milik seorang wanita lansia. Warga kemudian menghajarnya hingga tewas. Ada ibu-ibu yang jaga rumah teriak lalu satpam datang, security-nya datang, dipanggil keluar. Si malingnya ini tadi keluar, loncat ke depan pagar keluar, lalu langsung mukul security. Nah dari situ terjadi udah itu langsung dihakimi massa, betul. Jenazah lansia 60 tahun itu kemudian dibawa ke RSUD Sutomo untuk kepentingan autopsi. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala tersimpan dalam koper ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban berjenis kelamin laki-laki itu memiliki tato di pangkal tangan sebelah kiri. Koper merah yang tergeletak di pinggir Jalan Raya Tenjo, Kampung Baru, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, semula ditemukan seorang warga yang tengah melintas. Setelah dibuka, koper itu ternyata berisi potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala. Korban berjenis kelamin laki-laki dan diperkirakan berumur 30 hingga 40 tahun, serta memiliki tato pada pangkal tangan kiri. Ternyata memang benar di dalam koper merah itu ada sesosok mayat laki-laki tanpa kepala, tanpa kaki, dan ada beberapa luka di bagian tubuhnya. Untuk lebih lanjut nanti kita akan lakukan penyelidikan secepatnya. Itu tato itu jenis apa, Pak? Ya, tato kita belum bisa jelaskan, saya juga belum jelas ya tadi ya. Nanti lebih cepat nanti mungkin setelah kita ada di rumah sakit nanti. Satuan Reskrim Polres Bogor dan tim identifikasi menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasil identifikasi polisi, pada tangan korban ditemukan bekas jeratan tali. Saat ini, potongan tubuh itu berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta dan diautopsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Aparat kepolisian di kota Cimahi, Jawa Barat mengungkap kasus pembunuhan wanita muda yang mayatnya ditemukan di kandang ayam 7 Maret pekan lalu. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyingkap motif pembunuhan soal penolakan hubungan intim. Penyergapan terhadap pelaku pembunuhan ini dilakukan aparat tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi di Jalan Tipar pada Larang, Kabupaten Bandung Barat. HR, lelaki berusia 23 tahun ini, diringkus polisi setelah selama sepekan buron sejak menghabisi nyawa LN, 26 tahun, yang mayatnya ditemukan di sebuah kandang ayam di Cimahi Selatan. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mencari sejumlah barang bukti yang dibuang pelaku untuk menghilangkan jejak. Pelaku terpaksa dihadiahi timah polisi lantaran berupaya melarikan diri saat akan dibawa ke Mapores Cimahi. Hasil penyidikan terungkap motif pembunuhan ini karena pelaku emosi lantaran korban menolak diajak berhubungan intim. Korban sempat berupaya melawan dan berteriak minta tolong, namun tak berdaya ditikam pelaku. Pelaku lantas menggasak perhiasan emas, ponsel, dan uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah milik korban. Maaf, korban sempat teriak minta tolong, namun pelaku berupaya memasukkan tangan kirinya ke mulut korban supaya masyarakat atau tidak ada orang yang menolong. Karena pelaku mulai panik, dikarenakan korban teriak, pelaku melakukan hujaman tusukan di sebelah kiri korban. Dari keterangan penyidik, sebelum petaka terjadi, korban menerima tawaran pelaku untuk berkencan dengan tarif Rp800.000. Pekan lalu, tanggal 7 Maret, jasad LN ditemukan bermandikan darah di sebuah kandang ayam di Desa Cibeber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Saat ditemukan, kondisi leher korban luka parah akibat tikaman senjata tajam. Pelaku dijerat pasal berlapis yaitu 338 kemudian 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tertangkap tangan mencuri ponsel seorang tukang rongsok tewas bersimbah darah usai dibacok warga yang geram dengan ulahnya. Kini pelaku pembacokan telah diamankan polisi. Petugas mengevakuasi jasad pria berinisial M, seorang pencuri ponsel yang tewas di tangan korbannya, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. M yang berprofesi sebagai tukang rongsok itu terpergok saat mencuri ponsel di rumah CS. Sempat diamankan, namun M memberontak dan memukul sang pemilik rumah. Lantaran kesal, CS lantas mengambil celurit dan membacok M di bagian punggung. Pria berusia 43 tahun itu lalu kabur ke arah kebun kosong. M lantas ditemukan tewas di dekat kandang sapi, diduga kehabisan darah. Ya, jadi setelah korban ditemukan, ya kemudian proses manggis dengan Polres Depok turun ke lapangan dan mengamankan diduga pelaku yang masih ada di lokasi. Berarti memang celuritnya celurit ada di rumah berarti ya, Bang? Ada ya, dibawa dari diambil dulu. Saat ini pihak kepolisian masih mencari keberadaan keluarga M lantaran ia baru menjadi tukang rongsok di area tersebut selama 2 minggu. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Pasangan belajar di pesisir barat Lampung ditangkap polisi karena menghabisi nyawa bayi yang baru dilahirkan. Jasad korban ditemukan warga di salah satu pos kambling di Desa Sukajawa. Pelajar sebuah MTS di Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Lampung berinisial JN serta kekasihnya YA Rabu siang ditangkap polisi karena diduga membunuh bayi yang baru dilahirkan. Salah seorang tersangka diduga membekap mulut bayi hingga tewas. Jasad kemudian dilantarkan di pos kambling dan akhirnya diketahui warga lalu melaporkannya ke polisi. Dugaan meninggalnya bayi tersebut ini adalah hubungan gelap antara pelaku si JD dan si YA karena kedua pelaku ada hubungan gelap, maka dengan hubungan tersebut takut diketahui orang banyak, maka si JN melakukan pembunuhan terhadap.
Komplotan begal sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digulung aparat Satreskrim Polres Metro Bekasi. 1 dari 6 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat dibekuk di tempat persembunyiannya. Rekaman CCTV yang memperlihatkan para pelaku beraksi di sebuah warung makan di Tambun Utara ini menjadi petunjuk penting petugas Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat. Saat itu, korban yang sedang makan tak berdaya. Motornya dibegal lantaran pelaku bersenjata tajam. 6 orang pelaku diringkus. 1 diantaranya dihadiahi timah panas oleh polisi lantaran melawan saat akan dibekuk di tempat persembunyiannya. Dari hasil penyidikan polisi, kawanan begal ini sudah beraksi beberapa kali sejak tahun lalu hingga awal tahun 2023. Para pelaku juga dikenal sadis karena tak segan melukai korbannya jika melawan. Tindak pidana yang dilakukan, yang pertama mengancam korban, kemudian mengambil harta milik korban, kemudian dipukul dan dilukai dengan senjata tajam. Kemudian yang kedua, pencurian kendaraan motor, kemudian kejadian atau yang dilakukan adalah sedang motornya mogok, kemudian dibacok dan motornya diambil. Dari tangan pelaku, petugas menyita 3 celurit dan 1 set kunci letter T. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 170 dan 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aparat kepolisian di Kota Cimahi, Jawa Barat mengungkap motif kasus pembunuhan terhadap perempuan muda yang jasadnya ditemukan di kandang ayam. Motif dibalik peristiwa ini ternyata lantaran pelaku emosi setelah ajakan berhubungan badan ditolak korban. Kasus pembunuhan seorang wanita muda berusia 26 tahun yang jasadnya ditemukan di bekas kandang ayam pada 7 Maret 2023 lalu terkuak sudah. Seorang pria pekerja proyek kereta cepat yang merupakan tersangka pembunuhan pun diringkus oleh tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ternyata motif dari peristiwa berdarah ini dipicu emosi pelaku yang kesal karena korban menolak berhubungan badan di bekas kandang ayam. Dari hasil penyelidikan, tersangka mengenal korban lewat aplikasi melalui seorang mucikari. Dengan tarif sebesar Rp800.000, korban diajak berhubungan badan di salah satu tempat yang ditentukan. Namun setelah tahu diajak berkencan di bekas kandang ayam, korban pun menolak. Karena pelaku mulai panik, dikarenakan korban teriak, pelaku melakukan hujaman tusukan di sebelah kiri korban, di mana saat itu setelah ditusuk, pelaku membuka pakaian korban dan disetubuhi sebanyak 1 kali. Tidak hanya membunuh, tersangka juga menggasak perhiasan emas, handphone, dan uang tunai sebesar Rp2,5 juta milik korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis yaitu 338, kemudian 340 tentang pembunuhan berencana, dan pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal mati. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi perundungan atau bullying yang disertai kekerasan fisik kembali dialami anak di bawah umur di Jakarta. Informasi selengkapnya kami bersama Prati Kusuma sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, aksi perundungan atau bullying yang disertai kekerasan fisik kembali dialami anak di bawah umur di Jakarta. Di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun dibully secara verbal dan dianiaya oleh pelaku yang berusia remaja. Video amatir ini merekam detik-detik perundungan atau bullying terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun di pinggir Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa malam. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku juga menganiaya korban dibantu temannya. Ketua RT setempat menyayangkan terjadinya perundungan di wilayahnya dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak mereka. Kalau kita sebagai pengurus paling sebatas mengetahui, ngasih tahu, kasih himbauan, tapi yang terpenting kan orang tua apa perannya. Sementara itu Polres Jakarta Utara mengamankan 6 orang anak terkait kasus perundungan atau bullying terhadap seorang anak perempuan berusia 10 tahun
dari kediaman mereka di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu petang. Mereka dibawa ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan. Bahwa peristiwa ini berawal dari salah satu pelaku anak ini sebelumnya mengalami peristiwa. Ya, salah paham dengan seorang temannya, dan peristiwa ini menurut salah satu pelaku yang melakukan kekerasan ini sempat diliput video, ya, rekaman video oleh korban. Dia kemudian marah dan mempengaruhi teman-temannya melakukan kejadian ini. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara akan menangani kasus ini dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Para terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan, sementara korban dalam proses pemulihan trauma bersama pendamping. Muhammad melaporkan dari Jakarta. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan seorang wanita yang berprofesi sebagai teller bank sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Akibat praktik korupsi tersebut, negara dirugikan senilai sekitar 9,8 miliar rupiah. Tersangka hanya bisa tertunduk malu saat digelandang penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sebagai teller bank, wanita ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dana kas bank di cabang pembantu Tamrin City. Akibat praktik korupsi yang berlangsung, negara dirugikan senilai sekitar 9,8 miliar rupiah lebih. Tersangka melakukan transaksi fiktif secara bertahap hingga mampu menguras dana dengan jumlah fantastis. Uang hasil korupsi digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi dan investasi online. Transaksi fiktif yang dilakukan ada beberapa kali tahap, dan dia seakan-akan membuat sebuah transaksi tunai fiktif dalam pencatatan di bank, dan total kerugiannya sejumlah 9.831.498.000. Di informasi lainnya, pemirsa, hujan deras mengakibatkan tebing penahan rel kereta api Bogor Sukabumi di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor hingga menimpa 5 rumah. Akibat longsor sebanyak 17 orang tertimbun, 4 diantaranya masih dalam pencarian. Tebing penahan rel kereta api Bogor Sukabumi setinggi 25 meter di Kelurahan Empang, Kota Bogor longsor hingga menimpa 5 rumah. Akibat dari longsor sebanyak 17 orang terdampak, 2 diantaranya dinyatakan meninggal dunia, 11 korban berhasil dievakuasi dan 4 korban masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Longsor juga mengakibatkan rel kereta api antara stasiun Paledang dan Batu Tulis menggantung. Akibatnya perjalanan lintas Bogor Sukabumi akan dihentikan sementara selama 3 hari ke depan. Bagi korban longsor, pemerintah Kota Bogor telah menyiapkan sejumlah bantuan. Kemudian juga nanti kita evakuasi, kita siapkan di Rusunawa untuk beberapa waktu ke depan supaya warga tenang dulu. Ya, kita coba mereka bisa yang selamat, tidak berada di area lokasi yang rawan. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi tebing penahan rel kereta api Bogor Sukabumi yang longsor, kita sudah tergabung dengan reporter Priscilia Claudia dan juru kamera Ahmad Susanto di Kelurahan Empang, Kota Bogor. Prisil, bagaimana proses evakuasi 4 korban yang belum ditemukan saat ini? Ya, Pratiwi dan juga pemirsa, hingga saat ini kami belum memantau adanya aktivitas warga ataupun tim SAR gabungan yang akan melakukan evakuasi. Memang evakuasi akan dilakukan nanti pagi ketika suasananya sudah mulai terang, matahari sudah mulai terbit dan akses jalan terlihat. Saya akan memperlihatkan kepada Anda, ini adalah double track ataupun jalur kereta api relasi Bogor Sukabumi yang salah satu trayeknya ataupun salah satu relnya ini terdampak longsoran. Jadi untuk desa Sirna Resmi sendiri ini ada di bawah, tepat di bawah dari rel kereta api tempat saya melaporkan. Saat ini kondisinya tebing penahan rel kereta api relasi Bogor Sukabumi ini ambrol.
setinggi 20 meter dan memang menimbun 5 rumah warga di bawahnya. Evakuasi pun memang dilakukan hingga hari ini, nantinya akan dilanjutkan di mana ada 4 korban lainnya yang masih tertimbun material longsor yang terjadi di Kampung Sirnasari sendiri, dan dari keempat korban nantinya masih dilakukan upaya pencarian. Total ada 2 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa ini, dan tadi saya juga sudah menyebutkan ada 5 rumah warga yang tertimbun. Upaya pencarian memang juga kami sangat merasakan seperti apa medan yang berat dan juga adanya kendala alat bantu untuk para petugas, karena tadi kami datang ke lokasi yang terdampak longsor sendiri, ini sangat minim pencahayaan, kemudian juga kontur tanahnya ini yang gembur dan sangat ringkih, kemudian ini juga yang menjadi salah satu kendala dari petugas tim SAR gabungan. Dan tim SAR gabungan ini juga kemarin menghentikan pencariannya karena juga terkendala cuaca dan juga waktu yang sudah mulai gelap, karena tadi kami kembali sampaikan di sini sulit sekali penerangan, dan juga untuk ketebalan dari material longsor sendiri akibat kejadian longsor ini kurang lebih 4 meter tebalnya, sehingga mereka juga sampai saat ini masih mengupayakan untuk pencarian korban yang hilang. Dan kami masih akan memantau seperti apa nantinya upaya pencarian, dan untuk para korban selamat sejauh ini sudah dipindahkan atau diungsikan sementara di tempat yang lebih aman. Sementara demikian, Pratiwi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Priscilla Claudia dan Ahmad Susanto, selamat bertugas kembali. Di informasi lainnya, pemirsa, pemerintah membantah kabar pemindahan aparatur sipil negara ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN akan diprioritaskan bagi ASN yang belum menikah. Dari 16.000 pegawai yang akan dipindahkan ke IKN, sebanyak 11.000 merupakan ASN, sementara sisanya merupakan tenaga pertahanan keamanan. Pemerintah terus menyiapkan sejumlah skenario perpindahan ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara. Saat ini disepakati 16.000 pegawai akan dipindahkan dengan komposisi 11.000 pegawai merupakan ASN. Sementara sisanya sekitar 5.000 orang merupakan tenaga pertahanan dan keamanan. Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menepis kabar perpindahan ASN akan diprioritaskan bagi mereka yang belum menikah. Saat ini bahkan pemerintah sedang mempertimbangkan adanya insentif bagi 16.000 ASN yang dipersiapkan kepindahannya ke IKN Nusantara. Anak-anak muda yang mereka punya kemampuan teknologi dan punya semangat tinggi, kira-kira gitu ya. Soal yang singlenya itu Pak, apa benar Pak? Saya justru single, saya baca dari media sendiri. Tapi memang nggak ada perbicaraan? Enggak, di rapat kabinet sih nggak ada. Mungkin bisa saja teman-teman di otorita ya mempertimbangkan, mungkin ada beberapa dan lain-lain. Tapi di rapat kabinet tidak ada. 16.000 sekian itu telah diperintahkan untuk disiapkan rumah dinasti. Menpan RB juga tidak menampik jika nantinya ASN yang dipindah adalah mereka yang sudah berkeluarga. Apalagi ke depannya berbagai fasilitas mendukung seperti sekolah yang juga akan dipindah ke Ibu Kota Negara yang baru. Tim Liputan melaporkan. Ratusan warga Brebes, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah dalam operasi pasar yang digelar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mempertanyakan masih tingginya harga beras saat petani panen raya di sejumlah daerah. Sementara itu ratusan warga Brebes, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Sejak Rabu pagi, ribuan warga sudah mengantre dan berdesakan di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes. Mereka yang didominasi kaum ibu dan remaja putri berebut membeli kupon paket sembako murah yang berisi 5 kg beras, gula pasir 1 kg, serta telur ayam isi 10 butir. Banyaknya warga yang tidak sabar serta kurang antisipasinya panitia membuat aksi saling dorong tak terhindarkan.
panitia menyediakan sekitar 500 paket sembako murah. Di antaranya 1 liter minyak goreng dibanderol Rp14.000 per liter, serta gula pasir dijual seharga Rp12.500 per kilogramnya. Pasar murah digelar di antaranya untuk menstabilkan harga barang pokok jelang Ramadan. Lebih murah banget lah. Itu apa aja Bu paketnya Bu? Aku nggak beli paket, aku cuma beli ini aja, acaranya aja. Apa aja itu? Ini beli cuma beras aja. Berapa? Aku kan beli 4 karung. 4 karung. Kualitasnya bagaimana Bu? Bagus juga, daripada yang itu tuh ngantri kan, kitanya capek-capek sama aja harganya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengaku heran lantaran harga beras di pasaran masih cukup tinggi. Padahal, dengan adanya panen raya, harga beras harusnya bisa stabil serta pasokan beras terjaga dengan baik dan cukup. Logikanya panen raya itu suplainya banyak, mestinya harga turun. Nah ini kok enggak, ini yang baru kita cari. Ini yang senang, petaninya senang, tetapi konsumennya nanti yang pasti akan berteriak. Presiden mengungkapkan menjaga stabilnya harga beras tidak semudah dibayangkan, misalnya dengan impor yang sebesar-besarnya. Langkah tersebut tidak dilakukan karena pemerintah perlu menjaga keseimbangan pendapatan bagi petani dengan tetap menjaga stabilitas harga beras di pasar. Tim Liputan melaporkan. Dari laga penutup pekan ke-30 BRI Liga 1, duel Persis Solo kontra Arema FC berakhir sama kuat 1-1. Persis Solo menjamu Arema FC pada pekan ke-30 BRI Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Rabu sore. Tampil di hadapan para pendukungnya, Laskar Sam Bernyawa langsung menciptakan peluang di awal babak pertama. Namun tak berbuah gol. Tim tamu Arema FC justru unggul terlebih dahulu di menit 25. Tendangan keras Dendi Santoso dari luar kotak penalti membentur Jamerson da Silva dan masuk ke gawang Persis. Tertinggal 1 gol, tuan rumah berupaya menyamakan skor dengan meningkatkan intensitas serangan. Gol yang dinanti akhirnya tercipta di menit ke-66. Samsul Arif terjatuh di area terlarang dan berbuah hukuman penalti. Fernando Rodriguez yang ditunjuk jadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Peluang untuk unggul kembali didapat Singo Edan. Abel Kamara yang mendapat umpan terukur melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti. Tapi kiper Gianluca Pandenuwu sigap mengamankan gawangnya. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menempatkan Persis di posisi 10 klasemen, sedangkan Arema FC 3 strip di bawahnya. Madura United akan hadapi Bali United pada pekan ke-31 BRI Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada Kamis sore. Tim Sape Kerap tak mau kalah untuk meneruskan tren positifnya. Madura United terus menyusun kekuatan untuk menghadapi Bali United pada pekan ke-31 BRI Liga 1 dengan menggelar latihan bersama di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada Rabu siang. Tim yang mendapat julukan Sape Kerap ini tak mau kalah untuk meneruskan tren positifnya. Kita diuntungkan ya dengan hasil 2 laga terakhir, kita mendapat poin penuh 6 poin, sedangkan Bali United juga belum maksimal hasilnya. Tapi yang jelas Bali United tetaplah Bali United, yang saya yakin mereka juga punya motivasi yang sama dengan kami. Madura United saat ini berada di posisi kelima dengan 48 poin, sedangkan Bali United berada di posisi ke-6 dengan 47 poin. Pertandingan ini akan menentukan siapa yang akan mendekati klasemen papan atas. Wahyu Dina melaporkan dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang dilantik sebagai PLT Menteri Pemuda dan Olahraga akan memprioritaskan kerjanya untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia U20. Ya, sementara itu jelang pelaksanaan Piala Dunia U20, pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur terus berbenah untuk siapkan pelayanan bandara. Pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur terus melakukan overlay atau perbaikan landasan pacu sepanjang kurang lebih 3 km guna menunjang penerbangan dari dan menuju bandara. Selain landasan pacu, pihak Angkasa Pura juga menyiapkan ruang tunggu khusus bagi ofisial dan pemain peserta Piala Dunia U20 yang akan berlaga di Jawa Timur. Untuk kendaraannya juga kita siapkan area khusus dan ada juga area untuk menempatkan promosi atau merchandise official dari penyelenggaraan Piala Dunia U20 di bandara. Betul, akan kami siapkan sepanjang pergelaran Piala Dunia U20 ini.
Sementara itu, usai ditunjuk sebagai PLT Menteri Pemuda dan Olahraga, Menko PMK Muhadjir Effendi menegaskan akan memprioritaskan pelaksanaan Piala Dunia U20 sebagai bagian tugasnya saat ini. Prioritas kalau yang paling dekat ya, kalau yang dimaksud prioritas itu yang paling mendesak ya sepak bola untuk U20. Rencananya serah terima jabatan keduanya akan digelar hari ini di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tim Liputan melaporkan. Desa Jelarem, Boyolali, Jawa Tengah bagai surga tersembunyi dengan keindahan alamnya yang eksotik. Ya, namun keindahan alamnya tidak sebanding dengan keindahan hidup warganya. Begitu sederhananya, warga setempat sampai tidak mampu memiliki toilet. Nah, ini dia Yayasan Pedi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar hadir untuk membuat toilet untuk warga. Berada di ketinggian 1.400 permukaan laut, Desa Jelarem, Kecamatan Gladaksari, Boyolali, Jawa Tengah, bagai surga tersembunyi. Desa yang berada di lereng Gunung Merbabu ini pemandangannya sangat eksotik. Sebagian besar warganya hidup bercocok tanam sebagai penggarap karena kebun bukan milik mereka. Meski hidup di daerah yang sangat subur dan keindahan alamnya sangat menakjubkan, namun kehidupan warganya jauh dari kata sejahtera dan tidak seindah alamnya. Ya ampun, jadi kalau mau buang air di sini, Bu? Iya, di sini, Pak, tempatnya. Jauh. Jauh? Jauh sekali. Ya ampun. Jadi kalau malam gimana, Bu? Kalau malam ya pakai senter. Kesederhanaan warganya menjadi salah satu sebab mereka tidak memikirkan bagaimana hidup sehat. Misalnya dengan membuat toilet. Bagi warga, kebun dan tempat rimbun menjadi toilet alam. Akibatnya tentu akan sangat mengganggu kesehatan. Yayasan Pedi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar rencananya akan membantu warga agar memiliki toilet. Ya, saya kepingin keluarga hidup sehat, punya WC dan lain sebagainya. Tapi hidup saya kurang mampu atau sulit, buat makan aja agak susah. Ya, saya ingin hidup sehat tapi keadaannya kayak gini. Dan inilah toilet saya. Saya mau toilet yang bagus. Puluhan toilet segera dibangun. Diharapkan adanya toilet yang dibangun YPP dan kepedulian pemirsa akan membuat warga Jelarem jauh lebih sehat. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Gladaksari, Boyolali, Jawa Tengah. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah Pagi. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Asran Sedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.